Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niputu Juni Asmariati. Instansi tempat saya bekerja di SMA Negeri 8 Denpasar. Di sini saya akan berbagi praktek baik tentang perencanaan asesmen yang berpusat pada murid. Nah, di sini saya akan menggunakan teknik STAR yang saya akan gunakan dalam perencanaan pembuatan asesmen yang saya lakukan. Yaitu di mana situasi yang saya hadapi di sini itu adalah sebelum kita memahami itu dalam pembuatan perencanaan asesmen itu terlebih dahulu kita harus mengetahui ya tentang pemahaman lama dan pemahaman baru dalam asesmen. Nah, pemahaman lama itu terdiri dari hasil akhir yang atau biasanya dengan nilai atau skor, kemudian penilaian sumatif itu biasanya di ujian akhir, kemudian di mana murid itu adalah pasif, yaitu hanya berfokus pada penerima penilai, kemudian evaluatif yaitu menentukan peringkat atau kelulusan. Kemudian pemahaman baru itu ada yang namanya proses dan hasil. Kemudian ada yang namanya asesmen formatif dan sumatif. Kemudian ada siswa yang aktif dan guru juga harus aktif yaitu terlibat dalam refleksi dan perbaikan diri. Kemudian ada yang namanya formatif dan evaluatif di mana dapat mendukung pembelajaran yang berkelanjutan. Kemudian yang ada yang namanya tantangan. Nah, tantangan di sini yang saya hadapi dalam merancang asesmen dalam proses pembelajaran adalah menciptakan instrumen yang dapat memberikan informasi yang relevan. Karena di sini itu saya belum memahami esensi dari perangkat pembelajaran pada setiap komponen seperti CP atau capaian pembelajaran, TP atau tujuan pembelajaran. Sehingga di sini saya mengalami kesulitan yaitu dalam menjabarkan TP yang diambil dari CP yang sudah ditentukan dalam desain kurikulum Merdeka. Di sini itu selain menjabarkan TP kemudian dijabarkan lagi menjadi KKTP itu belum yang saya pahami sehingga di sana saya mengalami tantangan. Nah, kemudian yang kedua itu adalah bagaimana cara kita memberikan penilaian kemajuan peserta didik secara holistik. Nah, dimaksud secara holistik di sini adalah bagaimana kita mendidik siswa dalam memberikan penilaian baik berupa dari berbagai metode yaitu seperti portofolio, proyek, presentasi dan observasi karena dari CP diturunkan menjadi TP kemudian diturunkan menjadi KKTP itu belum saya bisa paham. Makanya dalam pemberian penilaian itu saya kurang memahami dimasukkan ke dalam mana tekniknya kemana instrumennya apa seperti ini itu. Kemudian aksi di sini yang saya gunakan dalam keseharian saya itu adalah asesmen yang dapat digunakan itu adalah yang pertama ada yang namanya asesmen formatif di mana asesmen formatif itu adalah mendorong proses belajar menjadi bagian dari pembelajaran, mengembangkan kemampuan metakognitif dan refleksif. Dan yang biasa misalnya apabila di dalam CP itu ada beberapa TP, kemudian ada beberapa TP misalnya 4 TP, 1 TP sudah selesai kita lakukan pemberian materi, itu kita bisa melakukan asesmen formatif. Yang kedua itu adalah asesmen sumatif, yaitu di sini adalah menilai hasil belajar dan mengambil keputusan di akhir suatu tahapan. Misalnya apabila 2 CP sudah selesai, kita bisa melakukan asesmen sumatif. Kemudian yang ketiga itu ada yang namanya asesmen diagnosis, yaitu menentukan kebutuhan belajar dan membentuk program pembelajaran individual peserta didik. Ini biasanya dilakukan
di awal, yaitu ada namanya asesmen diagnosis awal. Kemudian dampak yang dihadapi peserta didik setelah melakukan asesmen. Dampak yang di sini yang pernah terjadi dalam keseharian saya di dalam mengajar itu adalah siswa itu bisa mengidentifikasi kebutuhan belajarnya, dan di sini juga siswa juga bisa memahami kesulitan atau hambatan yang dihadapinya, sehingga dia harus mendapatkan informasi ya, informasi yang didapatkan dari seorang pendidik, sehingga terjadinya umpan balik di sini antara peserta didik dan pendidik. Kemudian refleksi. Nah, refleksi di sini, yang maksud refleksi dalam asesmen di sini adalah proses evaluasi dan introspeksi yang dilakukan untuk memahami dan meningkatkan efektivitas dari sebuah penilaian atau evaluasi. Nah, ada beberapa aspek refleksi yang asesmen yang saya gunakan itu adalah yang pertama yaitu cara bagaimana kita bisa mendesain dan menggunakan metode, yaitu di sini dimaksudnya itu adalah bagaimana kita bisa mengevaluasi desain atau metode yang penilaian yang sudah pernah kita lakukan, apakah itu layak atau tidak yang digunakan sehingga terjadi perbaikan. Kemudian proses pelaksanaannya setelah kita melakukan perencanaan, apakah proses pelaksanaan itu berjalan sesuai dengan rencana atau tidak, itu bisa kita perbaiki. Kemudian feedback dan perbaikan, yaitu di sini yaitu mengumpulkan dan menganalisis feedback dari peserta atau pihak terkait. Nah, di sini adalah setelah kita melakukan pembelajaran dan kemudian kita sharing terhadap teman itu, nanti seandainya ada teman memberikan masukan atau saran dan kritik dari apa yang sudah kita sharingkan kepada teman, itu adalah kita akan melakukan perbaikan apabila apa yang kita lakukan itu adalah kurang, ya. Kemudian implementasi dan tindak lanjut, yaitu di sini adalah mengkaji bagaimana hasil asesmen yang sudah diterapkan. Nah, di sini saya akan melakukan pengkajian, ya, atau di sini akan melakukan implementasi dan tindak lanjut apabila penilaian yang sudah saya terapkan itu ada yang merasa kurang, itu akan saya lakukan perbaikan. Kemudian sebelum itu, dari implementasi itu, setelah melakukan implementasi dan tindak lanjut itu juga akan bisa mengambilkan suatu keputusan yang harus saya lakukan. Kemudian yang terakhir itu yang saya gunakan adalah etika dan keadilan. Nah, etika dan keadilan di sini adalah memastikan bahwa asesmen dilakukan secara etis dan adil. Seperti itu. Di sini ada yang namanya rasa keadilan yang harus kita berikan dalam penilaian. Misalnya, ada siswa yang malas dan ada siswa yang rajin. Nah, apabila siswa yang malas itu adalah misalnya dia bisa menjawab apa uh, yang kita berikan, kemudian siswa yang rajin kita berikan pertanyaan ternyata dia tidak bisa menjawab, itu kita harus bisa memberikan rasa keadilan pada siswa tersebut. Kita harus tahu kenapa, seperti apa ini, ada apa kenapa siswa yang malas itu kita berikan pertanyaan itu bisa, dan sedangkan siswa yang rajin itu kita berikan pertanyaan itu tidak bisa. Itu kita harus bisa mengolah penilaian di sana dengan rasa keadilan, dan di sana juga ada berbau etikanya, bagaimana dari misalnya juga dari segi etika bagaimana siswa itu dalam situasi di kelas, bagaimana seperti itu bisa kita lakukan dalam penilaian. Apabila ada siswa yang ada yang kurang seperti itu, nah kita di situ akan melakukan refleksi apa yang harus kita lakukan, seperti itu. Nah, itu yang bisa saya sampaikan di dalam berbagi baik saya dalam perencanaan asesmen penilaian yang berpusat pada peserta didik. Terima kasih. Om Santi Santi
Santi Om.